Kisah yang mengharukan ini dimulai dengan langkah-langkah kaki yang gontai dan tak tentu arah milik seorang perempuan muda bernama Rina. Ia adalah seorang perempuan terlantar yang mengalami nasib pahit dibuang dan ditinggalkan oleh keluarganya sendiri tanpa sedikit pun rasa peduli atau belas kasihan tepat di saat ia sedang mengandung tua. Perutnya yang membesar menjadi beban yang harus ia bawa seorang diri dan langkahnya terus membawanya semakin jauh, semakin dalam menuju ke arah hutan belantara yang gelap dan menakutkan, satu-satunya tempat yang kini terasa seperti pelarian dari dunia manusia yang kejam. Bayi yang ia kandung sudah berada di hari-hari terakhirnya, siap untuk lahir kapan saja, dan Rina mulai merasakan sensasi sakit yang semakin nyata dan tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap langkahnya terasa berat, terhuyung-huyung di atas tanah yang tak rata. Air mata mulai mengenang di kedua matanya, bercampur dengan ketakutan yang menggerudoti hati, ketakutan yang paling mendalam, bahwa mungkin tak akan ada satupun manusia yang datang untuk menyelamatkannya di tengah situasi genting ini. Ia adalah jiwa yang sendirian, tanpa penopang, diambang kehidupan dan kematian. Rasa sakit kontraksi yang tiba-tiba menusuk membuatnya jatuh ke tanah yang lembab, napasnya memburu tak karuan. Di sekelilingnya, hutan mulai mengeluarkan suara-suara mengerikan yang hanya diketahui oleh binatang buas dan malam yang pekat. Pada saat itu, Rina merasa bahwa inilah mungkin saat-saat terakhir dari hidupnya, sebuah akhir yang sunyi dan menyedihkan, jauh dari pertolongan. Ia menutup mata, pasrah, membiarkan rasa sakit menguasai diri. Namun, tepat pada momen keputusasaan yang paling dalam itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari ketinggian salah satu pohon tua yang menjulang, seekor monyet putih turun perlahan, kehadirannya diselimuti cahaya aneh, dan di matanya terdapat kilatan kebijaksanaan, seolah-olah monyet itu memahami penderitaan dan situasi genting yang dialami Rina. Pemandangan monyet putih yang bersinar di tengah hutan yang gelap itu sungguh luar biasa, seakan-akan ia adalah utusan dari alam yang datang membawa harapan. Melihat kehadiran tak terduga dari monyet putih yang memancarkan aura berbeda, sebuah naluri aneh muncul di dalam diri Rina. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah hewan itu, sebuah isyarat kepasrahan dan permohonan bantuan yang tulus. Monyet putih itu merespons dengan cara yang tidak pernah ia duga. Hewan itu mendekat dengan langkah hati-hati namun pasti, lalu segera mematahkan daun-daun besar dari dahan-dahan di sekitarnya dengan cekatan dan penuh perhitungan. Monyet putih itu mulai menyusun daun-daun tersebut di tanah, merangkai dan menatanya sedemikian rupa hingga membentuk sebuah tempat tidur yang empuk dan cukup nyaman sebagai alas bagi Rina. Rina terkejut luar biasa. Bagaimana mungkin seekor hewan liar, seekor monyet, bisa merasakan dan memahami rasa sakit dan kebutuhannya saat ini? Ia tidak dapat berkata-kata, hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca menyaksikan keajaiban di depannya. Saat rasa sakit melahirkan itu menyerang lagi, Rina berteriak berulang kali, jeritan yang menusuk kesunyian hutan, tetapi tidak ada satupun manusia yang mendengarnya atau mendekat. Hanya monyet putih itulah yang berada di sisinya. Hewan itu bekerja tanpa henti. Terkadang ia pergi sejenak dan kembali dengan membawa air bersih, menawarkannya kepada Rina untuk meredakan tenggorokan yang kering. Di lain waktu, ia akan memetik dedaunan besar dan mengkipasi wajah Rina dengan lembut, berusaha mengurangi rasa panas dan keringat yang membanjiri tubuhnya akibat rasa sakit yang hebat. Perhatian yang diberikan oleh hewan itu sungguh melebihi apa yang bisa ia harapkan dari manusia manapun di dunia. Namun, tantangan alam tak berhenti sampai di sana. Tiba-tiba, langit mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Awan-awan hitam bergemuruh dengan suara yang mengancam, dan tak lama kemudian, hujan deras mulai turun membasahi hutan. Dalam sekejap, hutan menjadi tempat yang lebih gelap dan menakutkan, dengan suara gemericik air yang keras. Rina kini basah kuyup dan kedinginan. Lagi-lagi, monyet putih itu menunjukkan kecerdasan dan naluri pelindungnya yang luar biasa. Ia dengan cepat merobek beberapa daun yang paling besar dan tebal dan menyusunnya seperti payung atau perisai pelindung di atas tubuh Rina, memastikan agar wanita itu tidak kedinginan dan tidak basah terlalu parah. Rina, yang sudah merasa tak berdaya dan kedinginan, menatap ke langit yang kelam dan dalam kelemahannya ia mengucapkan doa yang tulus. Ya Tuhan, selamatkan aku.
Seolah-olah mendengar permohonan itu, monyet putih itu duduk tepat di dekatnya, seolah-olah kehadirannya adalah janji akan penghiburan dan perlindungan ilahi. Rasa sakit yang dirasakan Rina semakin hebat, tubuhnya mulai gemetar tidak terkontrol. Monyet itu terus mendekat, bergerak mengitari Rina, bertindak seolah-olah ia adalah penjaga yang setia yang ditugaskan untuk tidak meninggalkannya barang sedetik pun. Air mata Rina tak henti-hentinya mengalir. Ia berharap ada manusia bersamanya saat itu, seseorang yang bisa memberinya dukungan moral dan fisik. Tetapi, ia sadar, seekor monyet putih di tengah hutan inilah satu-satunya harapannya yang tersisa. Perutnya mulai berdenyut kuat, menandakan bahwa momen yang ditakuti sekaligus dinanti-nantikan itu semakin dekat. Ia hanya bisa mengerang kesakitan di atas alas daun yang dibuatkan monyet putih. Saat malam mulai jatuh dan kegelapan benar-benar menyelimuti hutan, situasi menjadi semakin mencekam. Suara-suara binatang buas yang pada siang hari hanya terdengar samar, kini menjadi lebih keras dan lebih dekat, seolah-olah mereka tertarik pada kehadiran manusia. Rina diluputi ketakutan yang luar biasa. Ia tahu ia tidak berdaya melawan ancaman alam liar ini. Melihat kegelisahan Rina, monyet putih itu segera bertindak lagi. Ia mulai membuat pagar improvisasi, menggunakan dedaunan besar dan ranting yang ia patahkan dan susun di sekeliling Rina. Pagar sederhana ini berfungsi sebagai batas, setidaknya untuk mencegah hewan-hewan kecil dan menghalangi pandangan hewan yang lebih besar agar tidak mudah mendekat. Untuk memastikan keamanan, monyet putih itu memanjat ke atas pohon tertinggi di dekat mereka, mengamati sekeliling untuk mendeteksi bahaya apapun. Ia akan turun berulang kali hanya untuk menghibur Rina, memastikan bahwa Rina tahu ia tidak sendirian. Tubuh Rina mulai berkeringat hebat. Rasa sakitnya sudah mencapai batas yang tak tertahankan. Dalam keadaan kebingungan, monyet putih itu memetik daun dari dahan tertentu dan meletakkannya di tangan Rina, seolah-olah ia sedang memberinya obat untuk mengurangi rasa sakit. Ini adalah isyarat yang tulus dan mengherankan. Setelah beberapa waktu berlalu, hujan akhirnya berhenti. Tetapi udara di hutan tetap lembab dan dingin. Rina mulai kehilangan kesadaran. Ia berada dalam kondisi setengah sadar akibat kelelahan dan rasa sakit. Monyet putih itu tetap duduk di dekatnya, menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ia dengan lembut menyekat tetesan air dan keringat dari wajah Rina, bertindak layaknya seorang perawat. Tiba-tiba seekor monyet lain, monyet biasa, mendekati area di mana Rina dan monyet putih itu berada. Namun monyet putih itu segera berdiri, mengeluarkan teriakan keras, dan dengan agresif mengusir monyet lain itu. Rina yang sempat tersadar sejenak, terkejut melihat betapa kerasnya hewan ini melindunginya, bahkan dari sesama jenisnya. Rasa takjubnya semakin dalam. Cahaya bulan perlahan menyebar di antara celah-celah daun, menciptakan cahaya yang menenangkan di tengah suasana yang sebelumnya gelap. Rina dengan suara yang sangat lembut dan gemetar berbisik kepada monyet putih itu, "Terima kasih, kau malaikatku." Tepat setelah kata-kata syukur itu terucap, guncangan terakhir melanda perut Rina. Rasa sakit yang memuncak memaksanya menjerit dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Monyet putih itu seolah-olah memahami bahwa momen puncak telah tiba, segera mendekat. Ia menopang Rina dengan menempatkan tangannya di bahu wanita itu, memberikan dukungan fisik. Sebuah tindakan yang sungguh di luar nalar bagi seekor hewan. Keheningan yang aneh menyelimuti udara, bahkan burung-burung di pepohonan pun terdiam. Sebuah suasana spiritual yang misterius tercipta di hutan, hanya dipecahkan oleh jeritan Rina. Napas Rina tersengal-sengal, ia pingsan berulang kali karena kelelahan, tetapi monyet putih itu terus mengitarinya, bertindak sebagai penjaga yang tak kenal lelah. Waktu seakan berhenti, setiap momen terasa sakral berpusat pada perjuangan Rina dan perlindungan diam-diam dari monyet putih itu. Akhirnya setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, momen itu tiba. Rina mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya dan menghantam tanah sambil menjerit. Monyet putih itu berada tepat di sampingnya, seolah-olah ia tahu bahwa sebuah perjalanan baru akan segera dimulai. Jeritan terakhir Rina menggema di kesunyian malam,
Rasa sakit yang amat sangat itu kini mencapai puncaknya, dan setelah itu, kelegaan yang luar biasa pun datang. Monyet putih itu masih duduk di dekatnya, seolah-olah ia berjanji untuk selalu menyertainya. Mata Rina mulai meredup. Ia terombang-ambing di antara ketidaksadaran dan kesadaran. Tubuhnya terasa hampa. Pada saat yang sama, sebuah tangisan kecil yang lembut dan merdu terdengar di telinganya. Tangisan bayi itu. Dengan tangan yang gemetar hebat, Rina berusaha melihat. Seorang anak kecil telah berada di pangkuannya. Air mata kebahagiaan yang murni, air mata seorang ibu mulai mengalir dari mata Rina. Namun tubuhnya begitu lemah, ia bahkan tidak mampu mengeluarkan suara untuk berbicara. Anak itu lemah dan gemetar. Monyet putih itu menatap pemandangan itu dengan sangat terkejut, seolah-olah menyaksikan keajaiban yang baru terjadi. Ia perlahan mendekat dan dengan naluri yang lembut mulai menutupi bayi itu dengan dedaunan yang lebih hangat dan kering. Pemandangan seorang ibu yang baru melahirkan di hutan dengan bayi di pangkuannya dan seekor monyet putih sebagai pelindung tunggal sungguh merupakan keajaiban. Dengan suara yang gemetar dan lirih, Rina mengucapkan kata pertama kepada bayinya. "Anakku, putraku." Monyet putih itu segera bertindak. Ia mematahkan kulit pohon tertentu, memeras sarinya yang berair, dan membawanya ke bibir Rina agar ia bisa mendapatkan sedikit energi dan cairan. Angin sepoi-sepoi bertiup perlahan, menenangkan suasana. Cahaya bulan menyinari wajah bayi itu, membuatnya tampak semakin polos dan damai. Rina memeluk bayinya erat-erat, memejamkan mata, merasakan keajaiban kehidupannya yang baru. Sementara itu, monyet putih itu terus-menerus mengamati sekelilingnya, tanpa henti, persis seperti seorang penjaga yang bertugas. Ketika suara serigala terdengar dari kejauhan, monyet putih itu segera memanjat pohon, mengeluarkan suara untuk mengusir serigala itu, memastikan mereka tidak berani mendekat. Rina masih sangat lemah dan tidak mampu berjalan. Tetapi tangisan kecil dan suara nafas bayinya yang lembut, yang kini ia namai Bima, memberinya kekuatan untuk terus hidup. Monyet putih itu berulang kali membawa dedaunan dan buah-buahan dari hutan, menyimpannya di dekat Rina agar ia bisa makan. Rina hanya bisa berpikir, andai saja ini semua mimpi, tetapi ini kenyataan. Ia terkejut bahwa seekor hewan telah menjadi penopang hidupnya, menjadi satu-satunya sumber bantuan yang ia miliki di dunia ini. Seiring datangnya cahaya pagi, burung-burung mulai berkicau, dan hutan pun perlahan terbangun. Bagi Rina, inilah janji kehidupan baru, sebuah awal yang penuh harapan meskipun ia berada di tengah hutan. Dengan suara yang masih lemah, ia berbisik penuh syukur. "Tuhan menyelamatkan aku dan anakku." Monyet putih itu kemudian melakukan tindakan lain yang menunjukkan kecerdasannya. Ia mengambil daun-daun besar dari pohon dan membuatkan tempat tidur bayi yang kecil dan aman untuk Bima. Rina hanya bisa menatap takjub melihat bagaimana semua pengaturan alami ini terjadi dengan begitu sempurna. Ia menatap langit, berterima kasih kepada Sang Pencipta. Ia sadar bahwa kelangsungan hidup anaknya melibatkan kebijaksanaan khusus dari Tuhan, dan monyet putih itu mungkin telah diutus kepadanya untuk tujuan yang mulia ini. Bima kini tertidur lelap, dan monyet putih itu duduk di dekatnya, menjaganya seperti harta yang paling berharga. Rina melipat tangannya, berkata dalam hati, "Kau bagaikan malaikat bagiku." Beberapa waktu kemudian, beberapa orang datang untuk menebang kayu di hutan. Mereka adalah penduduk desa yang sedang bekerja di dekat sana. Mereka melihat Rina dari kejauhan, terkejut melihat seorang wanita dengan bayi di tengah hutan. Namun ketika mereka mulai mendekat, monyet putih itu segera menghentikan mereka dengan teriakan keras, memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Rina dengan suara lemah berbisik, "Aku takut pada manusia, tapi aku percaya pada monyet ini." Ia telah belajar bahwa dukungan sejati selalu ditemukan di tempat di mana tidak ada harapan sama sekali. Panas matahari mulai meningkat, dan Rina serta bayinya membutuhkan naungan. Monyet putih itu merespon dengan melipat daun-daun besar dan membuat naungan sederhana untuk mereka. Rina mulai menyusui Bima, tetapi ia sendiri sangat lemah. Monyet putih itu membawa akar-akaran dari hutan yang bisa ia makan untuk memulihkan kekuatannya. Waktu terus berlalu. Siang berganti malam, dan malam berganti siang. Tetapi Rina dan bayinya tetap selamat, berkat pertolongan monyet putih.
Rina merasa bayinya pulih dengan cepat dan harapan di hatinya tumbuh kembali, berharap ia bisa keluar dari hutan ini hidup-hidup. Hari-hari terus berganti dan kehidupan di hutan terasa sulit namun penuh misteri. Rina masih lemah tetapi senyum kecil Bima memberinya keberanian untuk terus berjuang. Monyet putih itu akan membawa buah-buahan dan dedaunan di pagi hari. Ia akan tetap berada di dekat Rina dan Bima, seperti pelindung yang setia, tidak pernah menjauh. Rina sering berpikir, andai saja manusia memiliki ketulusan yang sama seperti hewan, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Suatu malam sekawanan serigala mendekat ke hutan, dan Rina mulai gemetar ketakutan. Namun monyet putih itu segera memanjat pohon dan mulai berteriak keras. Mendengar suaranya, monyet-monyet lain di hutan juga mendekat dan mulai membuat keributan. Serigala-serigala itu ketakutan dan mundur kembali ke dalam hutan. Rina berkata pada dirinya sendiri, "Inilah pasukan alam yang berperang untukku." Hubungan antara monyet putih dan Rina semakin erat. Mereka mulai saling mengerti melalui isyarat. Dengan isyarat yang sederhana, mereka berkomunikasi seperti sahabat lama. Rina merasa bahwa monyet putih itu memahami setiap perasaannya. Rina kini mulai sedikit lebih kuat dan perlahan-lahan mampu berjalan. Namun ia tahu bahwa keluar dari hutan sendirian bukanlah hal yang mudah. Suatu hari, ia melihat sungai di antara pepohonan. Monyet putih itu membawanya ke sana, memberinya air dan mencuci tangannya. Mata Rina berkaca-kaca ketika ia melihat wajah Bima di air sungai. Ia tahu bayi ini adalah alasan untuk kehidupan barunya. Ia sering berdoa, "Ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah menjadikan hewan ini malaikat bagiku, tunjukkanlah jalan kepadaku." Harapan baru muncul. Suatu hari, ia melihat monyet putih itu mengumpulkan kayu dan menyusunnya, seolah-olah memberi isyarat untuk menyalakan api. Rina menyalakan api dengan menggosok batu-batu. Monyet putih itu bertepuk tangan kegirangan. Di bawah cahaya api, Rina membedong dan menjahit pakaian untuk Bima. Hutan kini tidak tampak begitu menakutkan karena ada api, seorang bayi, dan seorang penjaga, seekor monyet putih. Suatu hari, Rina melihat monyet putih itu pergi jauh dan menandai beberapa batu di sepanjang jalan, seolah-olah menunjukkan jalan keluar dari hutan. Rina mulai berjalan mengikuti jalan setapak itu, tidak sendirian. Monyet putih dan Bima adalah teman perjalanannya. Mereka tiba di area terbuka yang lebih terang. Rina menggendong Bima dan berkata, "Sekarang aku tahu, ini semua keajaiban." Monyet putih itu duduk di dekatnya, seolah membenarkan kata-katanya. Waktu berlalu, tetapi keinginan Rina untuk keluar dari hutan masih ada. Monyet putih itu mencoba menunjukkan jalan baru setiap hari. Suatu hari, mereka sampai di suatu tempat di mana asap mengepul dari kejauhan. Rina merasa mungkin ada manusia di dekatnya dan melangkah cepat. Tetapi monyet putih itu menghalangi jalannya, seolah menjelaskan bahwa terburu-buru bisa berbahaya. Rina pun menunggu dengan sabar. Beberapa hari kemudian, Rina mendengar suara manusia dari kejauhan. Ia terkejut sekaligus khawatir. Apakah ini penyelamatan atau bahaya baru? Monyet putih itu melompat ke atas pohon. Ia bisa melihat beberapa manusia mendekat. Rina berdiri di antara rasa takut dan harapan. Ketika penduduk desa itu mendekat, mereka menatap Rina dengan heran. Seorang wanita terlantar, seorang anak, dan seekor monyet putih bersamanya. Orang-orang bertanya, "Bagaimana kau bisa bertahan hidup di sini?" Air mata mengalir dari mata Rina dan ia menunjuk monyet putih itu. Hati mereka pun melunak dan mereka menyebutnya mukjizat. Orang-orang meminta Rina untuk pergi bersama mereka. Monyet putih itu menggenggam tangan Rina dengan lembut dan memberi isyarat agar orang-orang itu mengikutinya. Seolah-olah ia juga ingin Rina memulai hidup baru. Di tengah perjalanan, orang-orang terkejut melihat bagaimana monyet putih itu terus mengawasi Rina dan Bima. Akhirnya, mereka semua sampai di sebuah pemukiman. Rina merasa aman di antara manusia setelah sekian lama. Penduduk desa tercengang mendengar kejadian ini dan menyebutnya keajaiban hutan. Rina menamai anaknya Bima, harapan, agar ia selalu ingat bahwa setelah kesulitan akan datang cahaya. Monyet putih itu duduk dengan tenang di pohon, seolah misinya telah selesai. Kisah ini menyebar kemana-mana, dan orang-orang mulai menyebut monyet putih itu dewa penjaga. Anak-anak desa mulai bermain dengannya, tetapi monyet putih itu hanya membiarkan Rina menggendong Bima.
Monyet putih itu menjadi guru bagi Bima. Ia mengajari Bima seluk-beluk hutan, ramuan obat, dan cara bertahan hidup. Ketika desa diserang perampok, monyet putih itu maju dan memanggil hewan-hewan hutan untuk mengusir mereka. Bima tumbuh dewasa di bawah perlindungan monyet putih, menjadi kuat, pemberani, dan seorang tabib. Suatu malam, Rina bermimpi monyet putih itu berubah menjadi cahaya dan berkata, "Tujuanku telah tercapai." Ketika ia bangun, monyet putih itu menatap hutan dalam diam. Setelah menyentuh Rina dan Bima untuk terakhir kalinya, ia perlahan berjalan semakin dalam ke dalam hutan dan tidak pernah kembali. Rina dan Bima tahu monyet putih itu telah pergi selamanya, meninggalkan Bima sebagai pemimpin desa yang bijaksana, yang selalu mengingat ajaran monyet putih dalam setiap keputusannya.